Halo teman-teman, apa kabarnya? Kita lanjut lagi ke video begonia yang satu ini, begonia pink beauty teman-teman. Jadinya kalau teman-teman ngelihat video yang kali ini, beberapa video ke belakang ataupun ke depannya nanti bakalan saya review begonia yang memang untuk bulan ini paling banyak peminatnya. Yang kita bahas adalah begonia yang cantik ini adalah begonia pink beauty, di mana warna merah muda mengelilingi bagian pinggirnya teman-teman. Ini dia. Dan tidak kalah lupa adalah warna seperti ini hanya bakalan didapat kalau teman-teman berada di daerah dataran tinggi. Jadi kalau teman-teman budidaya di daerah dataran rendah, warnanya mungkin bakalan dapat hanya seperti ini teman-teman. Maksimalnya mungkin ya, kalau saya pengalaman pribadi dan teman-teman yang lain, untuk dataran rendah dia warnanya bakalan seperti ini. Tetapi masih tetap ada warna merah. Sedangkan untuk dataran tinggi warnanya seperti ini. Yang kita bahas nantinya adalah yang paling penting teknik budidayanya. Dan yang paling banyak teman-teman tanyakan adalah bagaimana cara membuat agar ukuran bonggol yang masih seperti ini bisa menghasilkan daun seperti ini teman-teman. Oke, kita bahas yang pertama adalah teknik memperbanyaknya teman-teman. Saya pribadi untuk begonia pink beauty lebih rekomendasikan ke stek daun karena jumlah daunnya banyak, jadinya teman-teman bisa memproduksinya lebih banyak. Kita pilih daun yang paling tua, dapat dicirikan dengan batang daun ataupun daunnya sudah keras teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat, ini kalau teman-teman pegang dibandingkan dengan daun yang muda, dia lebih tekstur daunnya lebih keras teman-teman dibandingkan dengan daun yang muda. Ini adalah contoh daun yang tua. Dan teman-teman lihat di bagian bulu-bulunya dia sudah mulai rontok di bagian paling bawah teman-teman. Ciri-cirinya dia daunnya sudah tua dan tidak terlalu banyak teman-teman. Nah, ini adalah cara untuk melihat daun tuanya. Dan dia berada di bagian bawah. Oke teman-teman, gunting aja seperti ini. Untuk ukuran seperti ini saya biasanya gunakan 2 sampai dengan 3. Untuk yang ini saya gunain 2 aja teman-teman. Dipotong seperti ini teman-teman, jangan terlalu kandas dan jangan terlalu panjang. Selanjutnya ini teman-teman potong. Yang nggak kalah penting adalah teknik pemotongannya teman-teman ya. Ini untuk memperbanyak sendiri, ini harus tebal teman-teman nih. Bagian sini saya rapikan dulu sebentar. Bagian sini dia harus tebal teman-teman. Nih, bagian ujung pangkal daunnya dia harus tebal teman-teman pangkas. Karena kalau dia tidak tebal, biasanya dia lebih cepat membusuk teman-teman. Oke, ini dia seperti ini. Nah, teman-teman boleh gunting ataupun tidak. Untuk jenis ini dia lebih tahan pada kondisi respirasinya tidak terlalu tinggi teman-teman. Nah, ini saya gunting ya. Oke, sama ini kedua belah pihaknya sama-sama tebal dua-duanya teman-teman ya. Pinggir daunnya dia tebal. Dan tidak kalah lupa lagi pengalaman saya pribadi, saya biasanya ninggalkan 3 ataupun membuat ciri-ciri untuk daunnya sendiri. Saya sisain 3 ini teman-teman, jalurnya ini. Biasanya kalau saya kemarin saya buat cuman 1 seperti ini, hanya 1 tanpa ada kiri kanan seperti ini, dia daun itu lebih cepat layu teman-teman. Jadinya saya ngambil kesimpulan bahwa untuk begonia pink beauty ini saya rekomendasikan, pengalaman saya pribadi, gunain 3 sisi seperti ini. Oke, cukup jelas teman-teman ya. Nah, untuk teknik penanamannya sendiri, teman-teman kalau belum punya media semainya, teman-teman boleh tanam langsung di potnya. Nah, seperti ini, karena kalau media potnya sudah oke, biasanya tanahnya sudah terfermentasi sempurna teman-teman. Dan teknik tanamnya agak beda sedikit teman-teman. Jadinya teman-teman harus kubur kurang lebih 1 cm di bagian dari bagian bawahnya ini. 1 cm aja cukup teman-teman ya. Kita contohkan dia seperti ini. Ini dia, tanam kurang lebih 1 cm. Nah, beri jarak sedikit dengan yang lain, kurang lebih 1 cm juga teman-teman. Dan dia diposisikan, dia itu tidak terlalu tidur tapi juga tidak terlalu tegak, jadinya kurang lebih seperti apa ya saya gambarkannya. Seperti inilah saya contohkan. Dia jangan sampai terlalu kena ke semua bagian tanah. Tetapi yang tidak kalah penting tadi teman-teman harus ingat, yang 2 tadi adalah
bagian bonggol ataupun bagian pangkal daunnya dia harus tebal dan penutupannya kurang lebih 1 cm dari bonggolnya untuk memperbanyaknya. Dan ini termasuk jenis begonia yang untuk memperbanyaknya ataupun dia tumbuhnya lebih cepat teman-teman. Kurang lebih teman-teman umur 2 bulan kurang, teman-teman bisa langsung pindah ke polybag. Kita bakalan lihat, ini adalah contohnya. Ini kurang lebih masih umur 1 bulan teman-teman ya, di pembibitan. Ini dia. Kita bakalan lihat akarnya bagaimana banyaknya kurang lebih dalam 1 bulan. Nih, teman-teman bisa lihat ini dia selama 1 bulan ya. Yang saya katakan sangat penting tadi adalah ini teman-teman. Ini dia. Ini harus tebal pokoknya untuk pemotongannya. Karena seperti ini teman-teman. Hasilnya bakalan seperti ini. Akarnya bakalan lebih banyak untuk jenis begonia ini. Jadi teman-teman memang harus membuat pangkal batangnya lebih tebal teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat sudah bakalan keluar daun barunya. Teman-teman bisa lihat itu berwarna putih dia. Dan kenapa harus 1 cm saya bilang? Karena dia bakalan keluar daun dari 1 cm yang kita tanam tadi teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat nih. Dari ini kan kurang lebih 1 cm nih. Akarnya juga bakalan lebih keluar dia. Nih, teman-teman bisa lihat, mungkin jelasnya seperti ini teman-teman ya. Kenapa 1 cm? Oke, cukup jelas. Dan fenomena ini saya dapat hanya di bagian begonia Pink Beauty. Dimana memang saya merasa, oh 1 cm cocok dan akar memang lebih banyak diproduksi di bagian tanaman yang ditanam 1 cm teman-teman. Ini contoh daunnya ini yang saya belah 2 ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini bagian daun yang dipotong. Ini yang di bagian 2. Kalau 1 daun kita bakalan lihat juga. Ini kita tanam lagi. Ini adalah contoh yang 1 daun teman-teman. Ini dia. Ini contoh 1 daun ya, teman-teman bisa lihat utuh. Ini dia 1 daun utuh. 1 daun hasilnya bakalan seperti ini. Nih dia. Jadinya, sorry saya buka lagi. Pembedanya 1 daun dan potong adalah di sini yang bagian setengah daun yang saya potong dan ditutup sampai dengan 1 cm. Teman-teman bisa lihat tadi akarnya tumbuh sampai dengan 1 cm yang ditanam. Sedangkan yang utuh seperti ini dan tidak dikubur 1 cm, dia bakalan hanya berakar di bagian yang dipotong teman-teman. Ini dia. Teman-teman bisa lihat jelas ya. Akar hanya keluar dari bagian yang ditutupi saja nih. Ini adalah ukuran potongan 1 daun teman-teman. Biasanya daun-daun muda, daun-daun atau tanaman yang masih kecil, daunnya sudah tua, ukurannya seperti ini. Oke, teman-teman cukup jelas ya untuk tekniknya. Mungkin ini adalah kuncinya tadi. Hal yang paling penting teman-teman harus ingat adalah seperti ini. Oke, kita tanam dulu. Kita bakalan lanjut ke bagian yang tidak kalah penting juga, agar daunnya bisa cepat besar teman-teman, seperti ini. Ini kurang lebih umurnya ini 3 bulan lebih, tapi belum sampai dengan 4 bulan. Ini adalah contoh anakannya ya. Ini kelas anakan ya, kalau teman-teman beli di saya ini adalah kelas anakan. Ini kurang lebih umurnya 2 bulan setengah nih teman-teman. Tetapi dengan pembelajaran saya kemarin, saya bisa dapat daun yang lumayan besar nih untuk ukuran anakan. Dan tangkainya juga panjang. Kuncinya adalah, yang teman-teman harus ingat, teman-teman harus tekankan ke penggunaan pupuk kalsium teman-teman. Penggunaan pupuk kalsium ataupun pupuk K, sering di logo ataupun sering diberi kode pupuk K dia. Jadinya teman-teman kalau punya begonia Pink Beauty, pengen cepat-cepat daunnya besar dan tangkainya besar juga, tinggi-tinggi, teman-teman harus tekankan ke penggunaan pupuk K yang lebih banyak. Oke, hanya itu kuncinya teman-teman. Hanya itu pembelajaran saya. Dibandingkan dengan pemberian pupuk NPK yang setara, saya lebih dapat ataupun lebih merekomendasikan ke teman-teman berdasarkan pengalaman saya, perbanyak pupuk K-nya. Oke, cukup jelas teman-teman ya. Dan begonia Pink Beauty ini yang tidak kalah penting adalah teman-teman harus lebih menekankan ke penggunaan fungisida yang bersifat pencegahan teman-teman. Karena kalau begonia Pink Beauty ini sudah terkena penyakit, biasanya dia menjalar teman-teman. Itu makanya saya
tekankan ke teman-teman sebaiknya gunakan fungisida yang bersifat pencegahan bukan pengobatannya teman-teman. Oke, mungkin itu adalah sekilas tentang begonia pink beauty, si cantik yang satu ini yang banyak peminatnya. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan teman-teman komen ataupun langsung WA kita. Sebisa mungkin nanti kita jawab pertanyaan teman-teman. Kalau teman-teman berharap kita fast respon untuk WA, mungkin untuk sekarang ini kita belum bisa teman-teman, karena sekarang mungkin lagi sibuk-sibuknya dari segi orderan dan banyaknya pertanyaan teman-teman yang masuk ke WA. Jadinya teman-teman memang harus butuh waktu lebih lama untuk kita bisa menjawab. Tapi ingat, tetapi teman-teman harus yakin bahwa kita bakalan jawab pesannya teman-teman gitu. Oke, itu adalah sekilas tentang begonia pink beauty. Semoga video ini bermanfaat, semoga teman-teman bisa coba, dan sampai jumpa di video selanjutnya.